materi kita yang kemarin tentang UKM, usaha kecil menengah. Kemarin kita sudah ngebahas tentang pengertian, kriteria, terus masalah, sama solusi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat, rencana usaha, terus sama menyusun ya, sama menyusun rencananya ya. Oke, syarat. Syarat ini jelas ya, dia apa saja yang harus dimiliki oleh usaha kecil menengah untuk supaya dia bisa diakui oleh pemerintah secara resmi. Yang pertama, dia harus memiliki surat izin usaha atau disingkat SUP, terus nomor pokok wajib pajak NPWP, terus izin gangguan. Izin gangguan ini maksudnya dokumen ini dikeluarkan sebagai bentuk izin pendirian usaha di lokasi tertentu yang bisa jadi menimbulkan bahaya, gangguan dan kerugian. Jadi agar itu semua gangguan itu bisa uh, diminimalisasi. Terus ada tanda daftar perusahaan TDP. TDP pada dasarnya tidak perlu diajukan UKM, tapi dokumen ini tetap bisa diurus jika memang diperlukan. Jadi tidak wajib ya. Tapi kalau misalkan perlu ya bisa dibuat. Itu. Lanjut. Itu ada rencana usaha kecil dan menengah nih. Pengertian dari rencana itu ya, maksudnya dari rencana usaha itu bisnis plan ya. Bisnis plan. Jadi rencana rencana usaha itu ke depannya mau seperti apa itu kita jelaskan dalam rencana usaha. Nah, di sini pengertiannya adalah proses menentukan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Jadi bisnis rencana ini maksudnya untuk merencanakan bisnis kita itu memerlukan biaya sekian, program yang akan dilakukan itu sekian, seperti itu. Terus manfaat nih, manfaat rencana usaha salah satunya dapat digunakan sebagai pedoman atau alat untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis yang akan dijalankan memiliki kelayakan untuk dijadikan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya serta dapat dijadikan sebagai alat pengawas. Manfaat rencana usaha lainnya meliputi: satu, menunjukkan bahwa bisnis itu layak dan menguntungkan. Jadi manfaat dari rencana ini, rencana usaha, bisnis plan itu adalah satu, menunjukkan bahwa ini perusahaan ini layak dan menguntungkan enggak. Yang kedua, mendapatkan pembiayaan dari bank, maksudnya itu modal ya. Modal. Bank itu bisa yakin nih, oh karena rencananya ini meyakinkan, oke, bank berani menaruh modal di perusahaan tersebut. Terus ada pendapatan dana investasi. Jadi para investor tidak akan enggan untuk menaruh saham di perusahaan tersebut, di usaha tersebut ya. Terus mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Jadi dengan adanya rencana bisnis plan ini ya, bisnis plan kita bisa mengetahui tidak akan salah sasaran gitu ya rekan bisnisnya. Ibaratnya contohnya jadi seperti dulu ada perusahaan Sony dan Ericsson ya. Perusahaan Sony itu tentang layar, layar TV. Ericsson itu tentang HP. Nah, mereka bekerja sama nih. Jadi Sony itu membuat layar HP-nya dan Ericsson itu yang merancang HP-nya. Jadi dia bekerja sama.
Nah, seperti itu. Itu yang dengan adanya dengan adanya bisnis plan ini kita bisa menentukan kita harus kerjasama dengan siapa. Terus mendapatkan kontrak besar. Jadi kita bisa mendapatkan kontrak besar nih dari perusahaan, atau kita bisa mendapatkan pesanan besar. Terus menarik tenaga kerja inti. Jadi kita bisa merekrut nih. Misalkan dengan adanya bisnis plan ini kita siapa aja nih yang dibutuhkan. Si A, si B, si C kita udah tahu. Terus memotivasi dan fokus. Ya jelas memotivasi bagi pemilik perusahaannya, pemilik usahanya. Saya harus bisa lebih giat lagi supaya bisa mendapatkan apa yang sudah saya rencanakan, seperti itu. Jadi lebih memotivasi. Oke, lanjut. Nah, ini ada menyusun ya. Yang 3, menyusun rencana usaha atau bisnis plan. Ya, kita menyusunnya itu seperti apa gitu kan? Pasti kita akan bingung. Maksudnya kalau nggak tahu ini. Jadi kita harus memperhatikan ini tuh bagiannya ya. Bagian dari bisnis plan. Yang pertama itu ada tampilan cover. Ya, covernya itu usahakan covernya itu dibuat semenarik mungkin gitu. Terus yang kedua itu dia pendahuluan, ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang rangkuman kegiatan, rencana usaha, latar belakang bisnis, visi dan misi, tujuan dan sarana. Aspek perizinan dan lokasi usaha. Perizinan, lokasi usaha, aspek manajemen dan organisasi. Ada manajemen dan organisasi usaha, ada relasi dan jaringan. Terus ada aspek pemasaran, meliputi perencanaan ya, harga, sistem distribusi, promosi pasar, sementasi pasar dan persaingan. Terus ada aspek produksinya, ada aspek deskripsi produksi atau jasa itu sendiri, ada proses produksinya bisa pakai apa gitu. Terus mau mesin dan peralatan yang dibutuhkannya apa aja, bahan bakunya apa aja, tenaga kerjanya dari mana aja, tenaga produksinya, terus biaya produksi berapa besar. Terus ada aspek keuangan. Ini aspek proyeksi anggaran. Jadi anggaran yang dibutuhkan itu berapa, analisis kelayakan usahanya seperti apa, dan sumber pendapatan usahanya seperti apa, lalu ada perencanaan rasio dan penutup. Ini adalah kerangka dalam membuat rencana usaha, bisnis plan. Oke, nah ini di sini itu ada contohnya ya. Contoh menyusun rencana usaha kecil dan menengah. Rencana usaha perusahaan sari coklat, pendahuluan. Ini tuh cover ya, covernya itu seperti ini. Mungkin nanti kalian kalau misalnya membuat ini bisa lebih menarik gitu. Nggak hanya tulisan gini aja kah, atau mau dikasih gambar kah, ya seperti itulah. Terus ya ada pendahuluan, ini ringkasan eksklusifnya. Tujuan rencana usaha ini untuk mengembangkan dana sebesar 8.500.000 ke dalam bisnis minuman coklat yang berlokasi di Bogor, serta coklat. Nama usaha ini ya, Sari Coklat, nama usaha ini berbentuk stand minuman yang menjual berbagai minuman berbahan dasar coklat. Usaha ini didirikan oleh Raya, Dani, dan Adit nih. Ya, terus dideskripsikan. Terus ada pembiayaannya apa aja, dari mana saja. Terus tim manajemennya siapa aja. Terus perkiraan pinjamannya, perkiraan penjualannya itu seberapa. Terus ada keuntungan bersih, break even point. Kemarin kita udah belajar break even point. Nah, break even point itu dimana keadaannya itu ibaratnya kita nggak untung nggak rugi
kita balik modal lah, balik modalnya aja. Nah, pada hitungan di sini break even pointnya itu pada 2 hingga 3 bulan. Ya. Terus ada rencananya di sini latar belakang, silakan kalian baca sendiri ya di PowerPoint yang sudah saya kasih kemarin. Oke, bisa kalian baca sendiri ya PowerPointnya. Tuh, seperti ini biaya operasinya itu yang harus dikeluarkan, operasi awal. Terus bahan baku nih. Terus biaya per bulan. Terus penutup ya, banyak ya. BEP, analisis break even point. Terus penutup. Nah, oke. Baik, mungkin hanya sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah pengetikan kata atau pengucapan kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.